pemahaman saya terkait tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagai upaya untuk pemenuhan hak belajar yang adil dan bermakna bagi setiap peserta didik. Melalui video ini, saya mengkaji relevansi pendidikan inklusif, Universal Design for Learning, dan program pembelajaran individual dalam konteks sekolah di Indonesia, dan tantangan serta peluang dalam penerapannya di sekolah. Selain itu, refleksi ini diharapkan mampu menimbulkan sikap empati, kesadaran profesional, dan komitmen untuk menciptakan pendidikan inklusif yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Bagi saya, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu merupakan suatu upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang adil dan bermakna sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus bukan untuk dipisahkan, melainkan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda agar dapat berkembang secara optimal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus mengajarkan saya bahwa perbedaan bukanlah kekurangan, melainkan bagian dari keberagaman yang harus dihargai dalam dunia pendidikan. Konsep pendidikan inklusif, Universal Design for Learning atau UDL, serta program pembelajaran individual atau PPI itu sangat relevan dalam praktik pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusif menekankan bahwa semua anak, termasuk anak ABK, itu dapat belajar dalam kelas reguler tanpa adanya diskriminasi. UDL membantu guru merancang pembelajaran yang fleksibel sejak awal, baik dari segi penyampaian materi, proses pembelajaran, maupun penilaian. Sementara itu, PPI memungkinkan guru menyesuaikan tujuan dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan menjadi pondasi penting untuk menciptakan pembelajaran yang ramah dan adil bagi semua peserta didik. Dalam proses penerapannya, pendidikan inklusif masih mengalami berbagai tantangan, seperti kurangnya kompetensi guru, minimnya sarana pendukung, masih banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas, serta masih adanya stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun, di sisi lain, terdapat peluang besar untuk mengembangkan pendidikan inklusif seperti adanya kebijakan pemerintah tentang sekolah inklusif, meningkatnya pelatihan guru, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dapat membantu diferensiasi dan aksesibilitas pembelajaran. Beberapa contoh nyata dan gagasan inovatif yang dapat diterapkan guru di kelas inklusif antara lain penggunaan media pembelajaran multisensori, pembelajaran berbasis proyek dengan pembagian peran yang fleksibel, serta penerapan asesmen alternatif yang tidak hanya berfokus pada tes tertulis. Guru juga dapat melakukan pengelompokan fleksibel, penyesuaian tugas, serta menjalin kolaborasi dengan guru pendamping khusus dan orang tua agar kebutuhan siswa dapat terpenuhi secara optimal. Melalui mata kuliah ini, saya menjadi lebih peka, lebih empati, dan menyadari bahwa peran guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya sebagai pengajar, tetapi guru juga berperan sebagai pendukung dan fasilitator dalam proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan adalah bahwa pendidikan inklusif itu bukan tentang menyamaratakan semua anak, tetapi memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing. Saya berharap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia dapat terus berkembang, sehingga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia itu bisa menjadi ruang aman bagi semua anak.